Anda nggak tahu exposure. Critical. Critical itu apa sih critical itu? Apa? What's critical? Kritis itu di UGD. Ini kan unit gawat darurat itu orang-orang kritis itu semuanya. Jadi orang kritis itu ada dua ya, critical. Critical itu apa sih critical? Oh saya lupa ya, nilai kalian di basic kemarin nggak saya bawa. Oh buat catatannya ini. Sudah saya coret-coret. Harusnya itu jadi apa ya? Jadi milestone teman-teman. Apakah kemarin di basic itu Anda sudah layak ke critical ya menurut saya? Takutnya nanti ke sini kan repot nanti saya. Kalau sini UGD beneran ini. Maksud saya basicnya dapat A lah paling enggak A atau A minus. Nanti harus criticalnya ya harus konsisten di sana. Karena ya ini jadi apa? Jadi acuannya. Nanti masuk lagi ke akademik kan. Akademik kan sudah ngomong akademik ya, sudah yang sangat akademik, artikel. Harapan saya sih di sini nanti sudah proposal skripsi. Proposal. Siapa ini? Kalau saya sudah punya buat project itu. Kakak kelas angkatan berapa ya? Angkatan 2021 ya. Jadi akademiknya saya desain di proposal. Alhamdulillah selesai semua proposal. I hope it works on you ya. Saya harap nanti itu bisa terjadi juga di angkatan ini ya. Ya nanti kalau basicnya oke, nanti kritikalnya agak sedikit beyond, nanti akademiknya proposal skripsi. Nanti outputnya apa? Jika setengah tahun selesai. Pengen kuliah cepat apa pengen alim? Kalau di pondok itu alim itu lama gitu. Cepet ya, 3,5 tahun lah, jangan lama-lama lah. Saya juga tidak betah lama-lama lihat Wahid itu. Masalahnya biar segera improve yourself di mana gitu, jadi apa gitu loh. Jadi biar nggak mungkin Anda dapat semua di sini ya, it's impossible. Jadi Anda improve. Ya nanti, karena saya sudah punya file project dan it works, artinya proposalnya itu tetap digunakan di proposal skripsi. Nah ini kan belum waktunya mereka. Tapi saya kemarin di academic writing yang angkatan itu kita desain dan bisa. Dan masih digunakan sampai ke proposal. Nah harapannya sih nanti bisa terjadi di angkatan itu. Nanti bisa proposal, maksudnya draftnya, ini draft ya. Draft proposal itu selesai di semester 1, 2, semester 3. Keren udah tuh, 1,5 tahun loh. Nah, tapi ya exposure Anda terhadap makanya kenapa teman-teman saya I require you to join the writing contest because the temanya itu kan apa kemarin, the problem in the implementation of English language teaching kan. Nah itu sebenarnya core of the core dari skripsi itu ya itu apa sih masalah yang happening sekarang di pembelajaran bahasa Inggris. Nah kalau teman-teman punya masalah di sana, apakah itu kurikulumnya, teaching approach-nya, atau apa, atau motivasi dan seterusnya, itu bisa diangkat nanti di proposal, di academic writing. Itu, ya saya kata-kata lah, dan kelihatannya logik gitu. Dan itu logik kan? Kan writing contest apa tuh temanya tadi? Apa? The problem ya, problem in the application of English language teaching kalau salah. Gitu. Ini kan problem kan berarti kan ya skripsi atau karakter kan isinya ya problem. Core-nya ya problem ini mau diapakan, mau dilihat sebagai apa, nanti ada instrumennya, ada metodenya dan seterusnya. Tapi intinya ya di problem. Nah Anda, kalau saya tanya, Anda punya masalah B? Tidak punya. Anda menganalisis diri sendiri aja tidak tahu, apalagi menganalisis lingkungan sekitar. Jadi perlu awareness. Nah, critical itu, yaitu masuk ya, ada bridging saya ya, lumayan lah ya, jadi komika bisa ya. Critical itu maksudnya, ini mulainya apa? Mulainya adalah critical apa? Thinking, berpikir kritis. Itu di PowerPoint saya itu
Apa itu Mas Wahid yang ketika cerita Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan itu di ayat berapa? Ayat berapa? Saya nulis ya itu. Saya sudah tulis tapi saya lupa. Falamma janna, ayo masuk diteruskan. Falamma janna alaihi laila ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Itu artinya apa itu? Apa biarnya? Matamu merah sekali ini. Enggak, ini daya aja. Kalau dikasih cuka itu, cuka ini maksudnya kan kayak cuka itu tempatnya. Ya jadi cerita tentang Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan ketika dia melihat malam, iya malam ya. Ya, falamma janna alaihi laila kau melihat bintang-bintang, melihat Tuhan, nah dan seterusnya. Itu critical thinking menurut saya. Itu adalah landasan atau dalil yang sangat clear dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa proses berpikir gitu loh. Makanya di Arafah itu ada meme gitu ya, atau apa itu di dinding itu loh. Islam karena apa itu? Karena family. Islam karena tradisi, kenapa tidak Islam karena mencari. Nah mungkin di situ pas lagi ya bridgingnya ya. Oke. Lama tidak ketemu saya jadi pinter gombal ini ya. Jadi thinking ya, berpikir ya. Nah thinking itu kan kerap kali disebutkan dalam Al-Quran ya. Kita seringkali ada ayat apa misalnya, afala tatafakkarun, ada ulul albab, apalagi afala ta'qilun, nah seperti itu. Nah makanya problem tadi itu difikirkan, dilihat. Oke, saya tak tanya lah, biar saya tidak dalam sendiri. Mas Fazil, problem dalam pendidikan bahasa, pengajaran bahasa Inggris apa menurut sampai? Problem, masalah itu adalah ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Jadi problem itu jangan saya gambar problem ini masalahnya asmara, itu masalah Anda. Problem itu adalah gap antara expectation dan jadi ada gapnya ini dan reality show. Jadi ada gapnya gitu loh. Ini gap ini tujuannya, ini ekspektasinya begini, terus ada realnya gitu. Jadi problem itu bukan gambarannya apa ini hard, di sini masalahnya asmara ya, itu urusan Anda lah, itu bukan itu yang dimaksud. Jadi ada problem itu definisinya adalah gap between expectation and reality. Apa sih yang teman-teman sekarang rasakan? Kan sudah semester 2, sense Anda sebagai teacher kan harusnya sudah tumbuh kan? Belum tumbuh. Sampai semester 8 baru tumbuh. Janganlah lulus 3,5 tahun kok semester 8 lebih gitu. Sense itu apa ya? Sense itu ya rasa atau tapi ada nggak teman-teman yang masih belum sense jadi teacher gitu? Dulu Mbak Hanum saya pernah saya interview awal-awal tuh I used to be not a good teacher gitu. Itu kan Mbak itu dia. Masih ingat nggak? Saya masih ada recordnya loh. Awal tidak tahu, bukan record, tulisan atau apa ya? Born up activity di basic written itu pernah saya dengar, saya baca itu karena ceritanya Mbak Hanum itu awalnya tidak suka jadi guru, terus karena ngajari keponakannya atau apa, akhirnya terus jadi. Ada nggak masih ininya? Kalau nggak percaya nanti kita bongkar lah. Ada, saya yakin saya masih ingat sekali. Apakah sekarang sudah mulai tumbuh sense itu? Ini apa gimana? Sudah merasa gitu? Misalnya kamu kalau di depan itu sudah, kalau guru kan ya harus speak kayak saya gitu ya. Public speaker itu ya guru sebenarnya, bukan komika atau yang lain. Kalau bisa kayak komika, ada loh kakak kelas sekarang jadi komika ya. Ada yang tahu nggak? Widodo_w gitu. Coba dibuka Instagram. Itu angkatan itu anak bahasa Inggris, pinter ya. Jadi komika. Ya itu jadi guru sih, cuman dia ekspresi seninya di komika. Ada di mana namanya daerahnya itu ya? Nanti di Instagram ada kan? Nanti silakan teman-teman
blok lah atau unfollow lah atau report lah. Enggak ya, nanti itu kan kakak kelas kalian, itu dia memang anak bahasa Inggris angkatan 2019 kalau salah. Tapi lulus ya, lulus dan ekspresi seninya lewat komika. Jadi critical itu dimulai dari thinking dulu. Anda soalnya Mbak Hanum kan udah pernah ke sekolah, kan? Kata kamu udah pernah ke sekolah, Mbak? Ada nggak rasa-rasa di kelas itu, oh ini kayaknya nggak cocok ya? Atau sendiko dahulu aja gitu? Ada nggak? Mbak Hanum pernah nggak ketika sama siapa? Mbak Ivo ya? Mbak Arsita. Pernah nggak menemukan fenomena yang menarik? Ketika di ayam gitu, oh enggak. Oh, saya kira pulangnya dari sekolah terus diajak Mbak Arsita mie ayam di situ yang menarik. Kremes aja. Oh, kremes. Waktu di penerbangan. Penerbangan, SMK penerbangan itu kenapa? Ingatnya setiap kali ditanya mereka mesti jawabnya pakai siap dulu. Oh siap itu karena kultur ya mungkin ya, lebih ke kultur. Tapi kalau di kompetensinya? Di kompetensinya kan saya nilainya karena penerbangan, karena otomatis pembelajaran yang dikasihkan pasti aviation ya, aviation. Tapi ternyata waktu di sana mungkin kan nanti kelas 10 ya, kalau disuruh ada satu antri yang disuruh memperkenalkan diri itu nggak bisa. Jadi nyusul my name is Fulan itu belum bisa. Jadi kemarin sampai di kayak ada di T. Nah itu kalau memang kritis itu bisa didalami. Nah nanti dia menjadi subjek penelitian Anda. Kenapa kok sampai kayak gitu? Kelas 10 padahal ya, 10 SMA lah, SMK itu kan beda. Ini kalau dijadikan topik penelitian menarik itu. Itu kalau kritis, kalau enggak ya lewat saja. Makanya ini kan ayat-ayat kauniyah itu ya, wah ayat kauniyah. Waduh ini pupuk syawal gitu kayaknya. Peningkatan, katanya syawal itu kan peningkatan ya dalam segala hal. Nah mungkin itulah, teman-teman itu kalau diajak ke kelas, ke sekolah itu sudah waktunya aware, sadar dan kritis gitu loh. Jadi melihat fenomena tadi kayak anak SMK kelas 10 menyusun kalimat, jangan-jangan dia disleksia. Kan topik menarik dalam jurnal-jurnal internasional itu salah satunya adalah special needs, berkebutuhan khusus. Kalau Anda meneliti di sekolah atau kelas-kelas reguler yang normal, itu sudah jutaan. Tapi kalau special needs itu masih sangat jarang. Tapi Anda juga harus mentalnya kuat. Ya, Obi sudah mau tak hipnotis, sudah mau tidur. Harus pakai adiknya gitu. Iya, top. Memang kelas writing itu harusnya memang menulis jadi udah ceramah. Nah, setelah critical thinking itu Anda harus lewati di critical reading ya. Tahapannya itu baru nanti ke sini writing. Jadi tahapannya itu ya critical thinking. Kalau Anda nggak kritis itu ya repot. Ya melihat setiap hari Anda berangkat ke kuliah, pulang, ya sudah kupu-kupu. Mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, tiba-tiba sudah semester 7, skripsinya belum selesai. Jangan sampai. Saya targetnya pokoknya akademik harus proposal jadi. Mau tak mau, kalau nggak mau ya silahkan. Nanti Anda semester 4, 5, angel. Jadi kalau saya ya akademik harus draftnya, makanya dari awal ini ayolah aware gitu. Problemnya apa? Menurut kalian itu kan nanti jadi hipotesis, namanya hypothesis, dugaan, syakwa syangka, praduga. Tak bersalah nggak pakai praduga saja. Jadi kalau misalnya ya Mbak Hanum tadi ada fenomena anak SMK yang tidak bisa mengurutkan atau memperkenalkan, ini bisa didalami, ditanya kalau dia mau interview. Nah ketemu nanti Mbak, kalau Anda tertarik sana. Nah, ini saya tanya lah. Kalau Anda nanti deskripsi, nulis tentang apa? Biasanya asal ceplos itu bisa jadi beneran. Ini ya. Tapi ya bisa jadi asal ceplos itu kalau tidak didukung dengan referensi yang kuat ya nanti jadi bumerang di semester berikutnya. Apa begitu?
Bos, pokoknya asal ngomong aja. Saat nyeplos-ceplosmu saya paham lah. Nggak apa-apa. Bisa bebas, saya mau meneliti ini. Apa? Asal nyeplos. Kayak di warung kan. Di warung kopi gitu loh. Ngomong apa samber gitu. Bebas saja. Ini belum kritikal ini. Ini masih kritis ini, masih kritis. Belum kritikal ya, critical in the right term ya, not critical in the wrong term. Belum. Atau asal ceplos. Asal ceplos lebih. Ayo, asal ceplos ya. Nyeplos ya sudah pokok. Topik itu tidak harus panjang. Oh ini tentang ini gitu mas. Masa mau saya buatkan skripsi kan enggak lah. Ya segitu dulu apa gue? Menyimpulkan memudahkan bahasa Inggris, maksudnya kayak kalau sekarang kan butuh hafalan gimana caranya supaya anak tuh seneng tapi bisa Sebenarnya bisa. Lebih ke apa tadi? Lebih ke motif. bahasa Inggris yang menyenangkan. Nanti berarti apa itu? Problemnya kan Konkretnya. Konkretnya apa tadi? Problemnya kan anak-anak tuh kalau masalah hafalan itu paling malas. Paling males. Gimana caranya mereka tuh mau dan nggak merasa keberatan dengan hal itu. Oke, masih abstrak ya. Iya, Oke, Mas Fazil. Ini kalau nggak tahu masalahnya sendiri kan, atau bisa berangkat dari masalah Anda dulu ketika belajar bahasa itu bisa loh. Apa Mas? Nyeplos loh nih ya, belum ilmiah loh ini. Kalau ilmiah, ya jangan sampai nyeplos. Bahaya nanti. Bisa meledos nanti di sidang. Apa? pengaruh game online. Oh langsung ke judul loh. Ini judul loh ini, pengaruh game online terhadap pendidikan bahasa Inggris, game online. Hipotesismu apa? Ada Dugaanmu apa pengaruhnya ini? Buruk atau baik? buruk, ada positif. Oke lah, langsung judul lah, menarik lah, ada peningkatan. Wahid, ayo Wahid. Bebas nyeplos ini asal nyeplos. Saya enggak minta teman-teman bikin judul atau latar belakang, enggak. Nyeplos saja. Saya pengen menjajaki se-aware apa Anda dengan problem. Atau Anda merasa baik-baik saja, tidak ada masalah, ya boleh aja. Ya nanti Anda yang nggak baik-baik saja kalau selama terus-terusan baik-baik saja. Apa? Dampak positif. Apa? Tidak boleh, dampak positif itu dalam skripsi tidak boleh, harus dibuktikan dulu. Berarti pengaruh apa terhadap apa misalnya kalau eksperimental? Ya, pengaruh lingkungan terhadap seorang belajar sudah bahasa Inggris. Wah ini masih abstrak lagi nih ya. Tapi tidak apa-apa lah, artinya Anda sudah punya gambaran. Kalau Mbak Anu apa Mbak? Speaking skill dan kurang dilatih di MA bisa pernah. Berarti nanti lebih ke ini ya, observasi atau gimana? Yang ingin dilihat apa? Yang ingin dilihat apa nanti? Kenapa kok skillnya tidak baik atau tidak sangat excellent gitu? Ya soalnya itu kan SMA saya. Nah kalau di sana tuh bahasa Arab itu ditekankan, tapi kalau bahasa Inggrisnya cuma sekadar reading sama writing aja. Speakingnya nggak ada. Nggak ada. Tapi kemampuan speakingnya ada yang bagus apa enggak? Ada, tapi itu kan pasti per anak. Jadi, bukan karena dari sistemnya itu ya. Kayaknya dari anaknya sendiri. Ayo langsung berangkat. Wah, loh boleh loh. Kemarin saya mau ngajak Mbak Kia itu ke Sampang. Sampang di Masya Allah di Pondok Pesantren itu
Ya sebenarnya teman-teman harusnya melihat di sana. Dia nggak bisa Inggris, seangkatan kalian, tapi belum bisa sampai ke tahap ini. Jadi mereka basic aja masih harus ya kayak ngajari anak SMP, anak SD bahkan. Nah kemarin kan Mbak Kia itu saya kasih data anxiety mereka, kecemasan. Mereka tidak ada yang cemas, suruh maju. Speaking anxiety-nya ya, kecemasan berbicaranya relatif minim, tapi tulisannya wow, critical ya. Nah itu kalau teman-teman tertarik, tapi tidak boleh ya meneliti sesama teman kan kurang etis. Itu Anda sejajar loh, setara loh. Mereka juga seangkatan kalian bahasa Inggris. Mungkin nanti teman-teman kakak kelas tak ajak ke sana lah untuk teliti di sana. Dia langsung field research ya. Gak usah yang di sini, langsung ke sana aja. Nanti kayak kalau Mbak Hanum mau ke sekolahnya juga tidak apa-apa. Ya nanti Mbak setelah semester ini selesai nanti bisa. Saya sih pengennya teman-teman proposalnya agak lebih cepat gitu. Kalau sudah yakin, jejak teorinya, metodenya bisa, ya langsung berangkat aja. Gitu ya, itu Bi. Mau? Kamu lulus berapa tahun? Pengen lulus berapa tahun? Ya, secepatnya aja. Secepatnya ya, ini paling cepat ya 3,5 tahun ini. 3 tahun nggak mungkin, 3,5 tahun baru bisa lulus. Gini ya, 3,5 tahun ya. Tapi ya harus ini fast track ya, harus fast track ini. Anda harus kelas saya harus cepet ya, cek. AI-nya juga harus jalan nanti. Loh, saya tuh juga anomali sendiri. Saya mereview banyak sekali AI di channel saya itu. Tapi ketika saya publikasi di Scopus itu belum ada yang berhasil. Jadi tetap kembali ke kita, tetap kembali ke human-nya sebagai the main actor-nya itu kita. Jadi ada beberapa sense dari AI itu yang tidak mengcover nilai-nilai itu. Tapi tetap ajari di situ, tetap teman-teman saya kenalkan, terutama Mendeley ya. Mendeley itu harus bisa. Mendeley namanya ada sebuah aplikasi namanya Mendeley. Mendeley itu Anda harus bisa semua, tidak boleh tidak bisa. Nah nanti jadi syarat untuk sampai ke sini, sampai ke skripsi dan seterusnya. Kalau Mbak Siva, pengen apa? Jadi kepikirannya itu bisa. Kenapa kapan anak kecil itu kapan anak kecil itu diajari bahasa asing? Oh, berarti Karena lebih masuknya itu lebih cepat. Kalau dalam bahasa gini kan kadang ada malas dan sebagainya. Oh, karena anak kecil itu adalah peniru ya. Berarti kalau ini ya, mungkin ke language acquisition ya, pemerolehan bahasa ya. Oke. Ada teman S3 saya itu yang meneliti tentang language acquisition of the special needs students. Jadi anak-anak autis itu bukan selalu yang lambat ya. Dia tidak mau berhenti gitu. Jadi dia kayak apa ya? Ya susah, subjeknya kayak gitu maksudnya. Ya bukan kayak gitu ya, maksudnya dia itu special, cuman ya namanya special needs ya. Berkebutuhan khusus, berarti ya treatmentnya harus khusus. Kayak Obi ini kan diem ya, misalnya dipukuli atau di apa itu diem. Tapi kalau yang special itu dia nggak bisa diem, dia muter. Terus gimana kita nanti tentang how she or he acquire the language, bagaimana dia memperoleh bahasa, tapi dia tidak bisa diam. Menarik ini, karena semakin kesini makin banyak anak autism itu makin banyak. Bukan karena kekurangan gizi, tapi ya Allah alam. Tapi memang special needs itu bisa menjadi topik yang menarik. Barangkali ada yang tertarik itu teman-teman bisa nyemplung ke arah itu. Jadi jangan main di zona aman lah. Sekali, tapi ya saya juga bukan challenge nanti. Oh Ustaz, minta saya di special needs biar nggak lulus ya. Enggak. Maksudnya Anda itu keterbaruannya, novelty kalian, jariah ilmiah Anda itu terasa kalau ke sana. Kalau Anda lihat skripsi kakak kelas, direplikasi, diduplikasi, instrumennya dipakai, ya boleh. Tapi kan Anda itu
follower, bukan trendsetter katanya. Wih, Waduh. wadidaw, makin ngaco nih sayang ya. Kalau Mbak Rifka kemarin di mention loh di briefing dosen itu, MC-nya itu kayaknya baru ya, gitu ya. Waktu acara hari itu loh. Oh iya, Stan itu anak bahasa Inggris baru gitu. Kayaknya tahun depan harus ikut lagi gitu. Oke. Jadi artinya di mention, karena kemarin itu baru semua. Ya. Termasuk Obi yang tiba-tiba menyalakan Indonesia Raya dengan doa itu juga itu di mention. Di kami itu pokoknya, nah itu namanya critical mas. Artinya apa? Setiap every single second, every single moment itu di notice gitu. Kritis itu ya seperti itu. Bukan mengkritis orang lain ya, tapi critical, self critical itu juga boleh. Anda melihat kelas ini ya, kelas ini tuh sebenarnya tulisan kalian kemarin sudah jadi bahan data penelitian saya, bisa jadi artikel sebenarnya. Tapi karena itu kan nilai kebaruannya tuh kecil, karena saya pasti menilai tentang grammatical error. Itu sudah jutaan orang meneliti. Mana yang tidak ada itu yang harus ditentukan. Ada tadi kalau mulai buka ini namanya Google Scholar, Anda nanti baca di sana ada berapa miliar artikel di sana. Ini Anda sudah harus mulai familiar dengan Google Scholar, Mendeley dan seterusnya. Saya sebenarnya kemarin sudah sempat meneliti itu ya, teman-teman yang tulisan teman-teman UAS itu loh, saya nilai, saya ada rubriknya, saya coret-coret, saya kasih nilai-nilai. Tapi karena lagi-lagi sudah banyak yang itu ya kita skip lah, next time. Oke, ini reading ya, reading nanti membaca kritis. Oh Mbak Rifka tadi belum ya, belum saya tanya ya. Tadi masalah MC ya. Gimana Mbak Rifka? Tadi Maatnya sana, meneliti di Maat. Ada dua sih sebenarnya. Ah, dua lah ya. Nanti satu kasih Obi lah, kasihan kok. Obi masih kosong. Apa Mbak? Satu? Kenapa kalau di pondok itu karena pelajaran bahasa Inggrisnya itu lebih kurang daripada anak umum. Terus? Karena kan bahasa Inggris haram. Waduh. Karena ada juga kalau pesantren yang mengharapkan itu. Iya, bagus. Nggak tahu sih. Tapi kayaknya ada lah. Asumsi itu ada kan. Saya pernah dapat bimbingan siapa ya? Ini kan bahasanya. Oh ini Habib Ja'far. Ya cara logikin itu loh. Iya. Kenapa kok beliau pintar bahasa Arab? Karena itu kan bahasa orang kafir ya gitu. Ya itu kan guyonan. Nyatanya ya tetap dipakai sebagai bahasa internasional ya. Bahasa Arab pun ya, bahasa Arab, bahasa Inggris kan bahasa internasional. Apa Mbak yang kedua? Apa Mbak Rifka? Itu juga kayak kecemasan dan Kecemasan ya? Jangan kecemasan sudah banyak, nanti Anda semakin cemas nanti. Yakin? Karena saya punya pengalaman ya, bimbingan saya itu anak Unisa yang nggak selesai terus menyelesaikan di sini itu dia saya sarankan meneliti tentang kecemasan. lucunya lucu. Saya tuh sempat bilang gini, bagaimana sih Mbak? Sampai tuh orangnya cemas, tapi kok meneliti kecemasan orang lain gitu loh. Ngaku sendiri ketika bimbingan itu. Tetangganya Mbak Namira itu di Blitar. Gimana Ustaz? Saya itu pemalu, saya itu begini-begini. Tapi kok Anda meneliti kecemasan siswa gitu. Jadi orangnya sendiri itu punya anxiety yang tinggi gitu kan. Jadinya lucu gitu. Makanya saya sarankan nggak usah lah. Nanti kalau seminar proposal saya bantai kalau kecemasan. Saya no gitu. Cari yang baru gitu. Nanti akan saya bantu itulah. Saya biasanya bagian membantai kalau topiknya sudah sangat tidak dan topiknya sudah berulang-ulang ganti gitu yang lainnya. Oh sama AI, teknologi. Ada over dengan teknologi, tech ya. Nah tech itu sudah ada ruangnya sendiri di sana. Jadi special needs text itu yang masih sangat cair, masih banyak kontribusinya dalam ilmu pengetahuan. Kalau anxiety, sudah sangat. Nanti Anda cemas sendiri nanti kalau mesti anxiety gitu. Karena dinamis Karena psikologis itu. Kadang hari ini Obi itu anxious,
besok enggak. Coba ya, saya punya instrumennya ini, alat ukurnya, namanya Foreign Language Anxiety Skill Level. Itu punya Horvitz, saya sampai apal, karena ya beberapa mahasiswa saya itu pengennya ambil itu, pakai kuesioner ini aja, kuesioner udah jadi, tinggal di aplikasi, di survei, di analisis statistik selesai. Itu lagi, saya sampai bosan. Nah, jadi itu dinamis, dinamiknya. Dia namanya psikologis orang itu kan kadang hari ini happy, besok sad, besok lagi moody. Kan tidak ada ininya. Kalau diangkakan, misalnya ya, angkanya 1 sampai 5. Hari ini misalnya 1 mewakili sangat anxious. Hari ini ya, kita coba 5 hari gitu misalnya. Ini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Hari ini OB itu 3. Besok dia 2. Besok hari ini 1, sedih sekali, anxious sekali. Tiba-tiba dia 4, terus 4 lagi. Terus ini namanya apa? Pasti nanti kita kalau statistik di rata-rata, average. Masa perasaan di rata-rata? Kan tidak bisa. Itulah kelemahannya survei. Survei kan kita nggak punya opsi untuk menjawab iya benar sekali atau tidak sekali, itu tidak ada. Ya pokoknya kayak aku hari ini set ya, tak kasih 1. Ya tetap persepsi. Namanya makanya judulnya adalah student perception. Saya agak benci sekarang kata dengan perception itu. Ya kan persepsi orang itu, kalau Anda punya sampel 5.000, nggak apa-apa. Bisa kan Anda nyari data 5.000 orang? Kalau 5.000 bisa digeneralisir, bisa digeneralisasi. Oh bisa lah 5, karena 5.000 sampelnya. Kayak quick count itu loh, quick count pemilu yang kemarin Wallahu a'lam bishawab itu kan quick count itu sampelnya nggak sampai 1.000. Tapi nyatanya kan sama persis kan dengan hasil KPU. Nah itu ada teknisnya. Dia ada persebaran antar wilayah itu rata, dari mulai mana Aceh sampai ke Papua itu ada representasinya. Anda bisa dari 5.000 orang dari pucuk sana sampai pucuk sana. Susah. Makanya tidak usah pakai inilah. Anda pakai kualitatif aja. Big center. Oke, kembali ke critical. Ini saya ingin Anda kritis. Nanti kalau ini sudah, critical reading itu udah masuk apa? Skillnya apa? Membaca. Anda tuh pernah nggak membaca kritis itu? Misalnya baca apapun lah, cerpen gitu. Sekarang novel yang terbaru sekarang apa yang paling hits? Apa Mbak Anu? 11-11. Novel siapa sekarang? Terelie, Irsa Besari, atau siapa yang lagi? Ada yang suka baca cerpen? Saya sih baca WA. Ya tiap hari ada WA ya dibaca. Apa sekarang novel yang lagi hits? Pengarang siapa? Terelie ya. Saya juga kemarin mau melihat jadi. Apakah Anda pernah setelah baca novel itu berpikir gitu? Berpikir apapun? Pernah nggak? Atau reading for pleasure saja? Atau berpikir gini, wah andai kan saya jadi pemeran utamanya gitu. Itu berandai-andai. Kalau dalam mobil itu namanya berangan. Nah, saya kembalikan ke critical reading itu. Skillnya itu ada yang namanya apa namanya? Synthesizing. Mensintesa. Makanya di soal kemarin UAS terakhir itu ada summarizing sama paraphrasing. Masih ingat kan? Itu mata kuliah yang Anda bukan ya? Bukan ya? Mata kuliah yang lain ya? Oh iya, jadi ada skill namanya summarizing, ada paraphrasing. Ini semua sudah digantikan sama AI. Wah, gampang. Pakai Quillbot namanya. Ada Quillbot kan? Quillbot bisa pakai summarizing, tapi synthesizing dia tidak bisa. Synthesizing itu beyond ini. Jadi dia sih apa ya? Sintesa itu ada namanya fotosintesa, tahu ya? Fotosintesa, pernah dengar nggak? Fotosintesis.
Itu apa? Fotosintesis itu proses memasak dengan bantuan cahaya matahari. Kita hilangkan fotonya, tinggal sintesanya. Berarti dia memasak. Teks yang Anda baca itu Anda masak sendiri, terus Anda keluarkan hasilnya. Sama sekali beda dengan teks aslinya. Itu synthesize. Intinya inti yang Anda tulis itu. Nah ini kritis sekali. Kalau ini bisa diwakili sama Google, lebih jago Google. Pakai ChatGPT juga bisa. Pakai apa lagi ya yang bisa meracing itu? Paraphraser.io juga bisa. Banyak sekali. Tapi yang sintesa ini belum ada kan? Ada pun tidak bisa maksimal. Ini memang perlu keterampilan skill membaca yang kritis yang Anda harus kuasai. Iya, nggak kuat ya. Ganti saya Bi. Gantikan di sini Bi. Beda ngantuk beneran. Saya bukan menghukum. Kalau memang ngantuk itu memang diminta untuk ngomong di depannya pasti langsung kemeringet. Ya gitu ya. Orang ngantuk ya. Misalnya Mbak Rifka maju, pasti dia langsung keringetan. Se-expert apapun. Karena itu psikologis. Jadi takut itu memang bagus untuk ini. Psikologis itu bagus loh. Takut, khawatir itu alami sekali. Khauf, roja itu katanya harus seimbang. Takut sama berharap itu harus sama. Nah, critical nanti terakhir di critical writing. Ya, mata kuliah kita. Oke, apa lagi yang saya tulis di sini ya? Saya lupa yang ini. Ini tadi sudah, dalilnya sudah integrasi kan nanti ini ya. Bisa begini kurang integrasi. Ayat 78. Nah, ini critical writing. Nah, ini loh. Ada di critical writing itu effective argument ya. Jadi ini keywordnya adalah effective argument. Effective argument. Jadi critical itu poinnya adalah kalau Anda tidak suka, bilang nggak suka, tapi beri solusi. Kalau Anda suka, beri dasar. Jadi Anda menempatkan, proporsional lah, Anda menempatkan tulisan itu pada tempatnya. Nanti kita akan belajar tentang mengkritisi tulisan. Tulisan saya ada apa di buku sekolah saya cukup banyak tulisan saya. Coba ada kritisi di situ. Ustaz itu tulisannya begini, harusnya begini Ustaz. Loh itu saya senang ya. Tapi ya awas nilai kalian. Ya kan saya punya wewenang untuk mengganti nilai dari A menjadi gitu. Enggak lah, jangan bercanda. Jadi efektif argumen. Emang ngopi senang diajak ngobrol di warung kopi aja, kuliahnya di depan gitu aja. Itu dibaca ya di Google Scholar, Google Classroom itu critical writing itu learning how to present an effective argument. Jadi nanti teman-teman yang di basic kemarin itu masih gender based, ya. Sebenarnya ada di basic kemarin yang harusnya masuk ada logical division ya. Di sini ada logical division of ideas. Jadi teman-teman itu membuat atau menulis sesuatu berdasarkan urutan logisnya, logical division of ideas. Jadi ide-ide itu disusun sesuai dengan logikanya. Nah, itu kan masuk ke critical writing. Ya kegiatannya nanti ya menulis kritis. Ya baca dulu tadi, baca jurnal. Anda sudah harus mulai buka ya, Scholar. Coba sekarang buka Scholar. Google Scholar. Google Scholar. Terus tuliskan keywordnya itu apa terserah. Misalnya the recent problem in teaching writing atau teaching reading, teaching speaking apa gitu. Keywordnya coba ya. The recent problems misalnya in teaching, terserah lah Anda mau apa, writing misalnya.
Ambil artikel paling atas ya Pak. The recent problem. Skillnya bisa Anda ganti lah. Writing, speaking, atau listening dan seterusnya. Caranya untuk mencari itu biar exact ya. Kasih tanda petik awal dan akhir. Biar dia hasilnya exact sesuai dengan apa yang Anda cari. Tidak kemana-mana. Udah ketemu? Lamanya ini benar nyari masalah ya, bukan nyari uang ya. Benar kalau nyari uang lebih sulit lagi. Salah. Udah ketemu? Sesuai dengan passion Anda lah. Kalau Anda tidak suka writing, ganti yang lain. Sepertinya speaking, apa sih? Atau diganti trends, the news, trend di teaching apa gitu. Ini kita perlu yang baru, kita speaking gitu. Coba, terus keywordnya terserah kalian. Ketemu? Ya. Ambil satu aja, pick the tops ya, yang paling atas. Belum bisa juga Obi. Siapa yang sudah? Coba raise your hand. Mas Fazil apa? Judulnya apa? Artikelnya? What was the title? Hah? Masih bingung? New tools for teaching writing. Apa Mas? New tools. New tools. Apa itu? Toolsnya apa? Belum bisa baca. Dibaca dulu. Dan makanya sebelum writing baca dulu. Ini syaratnya harus critical reading dulu. Temu? Apa? Masih belum? Ketemu? Apa? Keywordnya Anda tadi apa? Problem and teaching speaking. Apa yang Anda temukan? Ini problems of teaching speaking in English language class. Ya apa? Udah dibaca? Ada bahasa yang tidak saya gitu. Gimana sih? Ya memang Ini dibaca sendiri lah, dibaca. Anda sudah harus mulai masuk ke belantara Google Scholar. Saya yang mengawasi saja dari jauh. Jangan sampai tersesat. Waduh, ketemu apa Pak? Ketemu apa? Pokoknya saya ada problem in teaching speaking. Jadi memang kalau dari teacher in teaching speaking akan grade sampai 5 semua. Isinya? Isinya dikarenakan lack of motivation, lack of attention from the parents, limited number of vocabulary, the influence of native language, the identity and ego of language, and external problem. Itu sama nggak dengan SMA-nya Mbak? Kira-kira ada beberapa yang sama nggak menurut sampai hipotesisnya? Ya. Berarti kan sama, kurang lebih sama. Berarti kalau Anda mau meneliti hal yang sama, pikirkan ulang. Karena sudah banyak penelitian yang sama, kurang lebih sama. Kalaupun tetap bersikeras, insist ya, Anda itu saja insist ya, bersikeras. Cari celah yang belum ada di penelitian at least 3 tahun terakhir. Jadi Anda search 3 tahun terakhir, Anda koleksi, temukan findingnya apa, yang belum ada apa. Itu yang harus Anda cari. Jangan mengulangi yang sudah ada. Tadi loh, jangan jadi don't be a followers, be a trendsetter. Itu caranya. Makanya Anda sudah harus mulai di sini. Nanti next meeting saya tanya, hari ini dapat masalah apa gitu.
Ya dari sekolah sini, bukan dari rumah. Oh tadi saya dimarahin ibu, wah itu urusan domestik, saya enggak ngurusi urusan domestik, itu urusan kalian dengan kehidupan kalian. Jadi gitu ya, nyari sumber masalah di sini. Sumber masalah di sini. Ini sekaligus sumber masalah dan juga sumber solusi. Karena Anda nanti butuh ini untuk cari referensi. Tapi untuk nyari gambaran, oh, coba yang tertarik di pesantren misalnya, Pak. Problem teaching English in pesantren itu juga sudah agak banyak, tapi tidak terlalu banyak. Makanya itu bisa menjadi field yang menarik untuk diteliti. Apalagi kita sekarang sudah punya banyak kerjasama pesantren bisa dimanfaatkan nanti. Mobil tidak apa-apa, saya tidak marah. Kalau ngantuk itu kan nikmat itu ya. Nanti kalau nilainya ngantuk juga ya itu nikmatmu ya. Seperti itulah. Oke, any question? Atau langsung mau bimbingan proposal? Oh, senang sekali saya. Tidak perlu akselerasi gitu. Saya pengen ada yang akselerasi gitu. Copot, set. Besok proposal ya, senang ya. Kan karya tulis ini kan written piece ya, piece of writing, jadi bisa sangat bisa dipelajari. Kecuali kalau keterampilan mengajar itu memang takes time, ya, perlu waktu. Kalau writing itu sangat bisa dipelajari, sangat bisa diakselerasi. Apalagi tools-toolsnya sekarang itu di sana banyak sekali yang bisa membantu. Anda bukan cetak pada AI, buatkan skripsi saya berapa ratus halaman selesai. Yakin saya sampai mau bikin konten begini, provokatifnya ini. Saya masih angen-angen saya. Lupakan pembimbing skripsi itu. Saya mau bikin thumbnail seperti itu. Saya akan buktikan saya bisa membuat skripsi tanpa pembimbing, cukup dengan AI. Yang ribuan gitu. Artinya kan saya lawannya pembimbing skripsi sekarang. Tetapi bisa, saya mengklaim saya bisa. Misalnya anak sekecil Obi ini ya, berkelahi dengan waktu gitu misalnya. Misalnya teman-teman ini saya kasih step, pakai ini, misalnya ya, saya nanti ngajari yang jelek enggak, pakai ini, parafrase pakai billboard, referensinya pakai Perplexity, jadi skripsi loh. Bisa loh. Apalagi nanti teman-teman bisa jawab artikel kan. 15 pages, 15 halaman itu saya bisa ngerjakan dalam waktu maksimal 1 jam. Asalkan saya punya data. Kayak data dari teman-teman lain ya, yang saya minta Google Form itu ya, itu saya bisa kerjakan 1 jam selesai. Tertarik? Hubungi nomor di bawah. Sorry, tapi bukan itu. Maksud saya bisa ngomong itu ya karena saya exposure-nya ke sana panjang gitu. Dan saya bisa menyimpulkan itu. Jadi kalau ada joki skripsi itu ya, kalau zaman sekarang itu wah sangat dimudahkan sekali. Ghostwriter itu sangat dimudahkan sekali. Jadi betapa tolnya Anda yang mau bayar 5 juta untuk skripsi yang bisa dikerjakan cukup dengan kuota 5.000 atau 50.000. Tapi ya ketika ujian ya flow ngaplo tidak ngerti apa-apa. Saya sangat punya kesimpulan seperti itu. Saya bisa mengklaim itu bisa. Dan sulit dideteksi. Kan sekarang ada banyak magic yang bisa digunakan. Gitu ya teman-teman. Tapi saya tidak mengajari itu. Itu untuk diri saya sendiri. Ambil yang baik, buang yang tidak baik. Kalau bagi saya itu baik ya. Baik karena ya demi konten saja, bukan untuk yang lain. Jadi begitu. Teman-teman nanti harus kesini mendelay, itu gampang lah. Itu teknis sekali. Critical. Nah, untuk rekreasionalnya, saya terinspirasi dari prodi bahasa Inggris STKIP PGRI Pacitan. Jadi dia himpunan mahasiswanya itu punya majalah online tiap bulan. Topiknya sesuai dengan bulan. Misalnya Kartini D kayak ini. Jadi dia kaum feminis diberikan waktu untuk time is yours gitu. Jadi banyak sekali rubrik tentang feminisme.
Nanti saya punya, ini belum pernah berhasil di project saya di sini selama saya ngajar di sini itu magazinnya itu belum selesai. Online loh, Anda tidak perlu nyetak, Anda tidak perlu ke percetakan, nggak ada. Jadi biayanya sangat minim sekali. Linknya saya belum siapkan ya. Pokoknya dan itu semuanya mahasiswa ya. Ya dosennya sebagai supervisor saja. Supervisor itu kan artinya ya yang dari jauh-jauh sekali. Ayo. Ini Obi layout, ini Fazil bagian desain, Guntur bagian kontributor. Nah nanti kita bisa istilahnya ya, call for paper. Jadi penulisnya itu sudah dari berbagai orang, tidak dari internal. Ya mungkin kalau nanti kita edisi pertama ya internal, setelah itu kan bisa dilempar. Harapannya nanti bisa diteruskan di adik kelas kalian gitu loh. Masa nggak pengen punya legacy kalian? Nggak pengen punya legacy? Legacy tahu kan legacy? Legacy ini mereknya Ampli. Kalian suka nonton konser tahu legacy? Warisan. Coba buka di apa ya namanya? Magazinnya STKF dari Pacitan gitu aja. Ada kok di online langsung ya. Namanya apa ya? Magazine, English Magazine. English Magazine STKF dari Pacitan. Ini jadi nanti langsung diarahkan ke sana. Dia pakai flipbook kayaknya, pakai flip jadi bisa buka sendiri gitu. Ketemu? English Magazine, STKIP, PGRI, Pacitan gitu aja. Ketemu dong? Belum? Ada ketemu? Coba dibuka edisi terakhir. Kan gampang kan, simple kan? Paling 20 halaman gitu. Udah, Mbak Nanda udah ketemu? Loading. Sama loadingnya. Saya kayaknya sudah pernah, nggak tahu di kelas sudah saya upload belum ya? Kayaknya saya sudah pernah upload. Contoh-contohnya ya. Edisi printed versionnya sudah saya download kayaknya. Nah, nanti itu akan saya jadikan portofolio atau project di UTS-nya, UTS kalian. Atau di UAS nanti gampang. Yang mana yang lebih langsung dibantu. Langsung dibantu. Itu project ya, project bersama, bukan project individu. Project langsung dibantu. Gesture itu represent your feeling ya. Gesture itu represent your feeling. Sudah ketemu? Sudah. Kan enggak? Masih loading? 2%. Dia kan pakai flip ya kayaknya, agak berat dan bukan PDF, tapi pakai flip dia bisa bukaan sendiri gitu. Mbak Chandra udah? Oh masih ya, dia bukanya ke kanan, flip dia. Nah, digeser-geser itu. Ada tapi kan itu. Ngeframe. Coba dikasih komentar ya, Pak. Gimana Mbak Nandra? Bisa sekali ya teman-teman kayak gitu? Bisa lah. Kira-kira siapa ya jadi pemretnya ya? Pemret itu gampang lah Mas, ngatur aja. Ini nanti ini kayak gitu. Bulan Mei kira-kira bisa Pak Tilis. Bulan Mei ya di pendidikan, pas itu momentumnya. Minta kalian kontributor, saya nanti kontributor juga, nanti dosen-dosen bisa di call for papers, kakak kelasnya, itu bisa dimintai artikel 1. Pokoknya dikasih topik apa, nanti bagian, kita usah izin pendidikan dalam Islam. Beliau sangat bisa sekali. Saya Ustaz Faisal, media dalam belajar bisa. Nanti kalau sudah banyak saya tinggal doa saja.
Doa semoga semuanya lancar gitu. Bisa ya? Mei, akhir Mei. Tanggal 30 Mei sebelum berangkat ke kita. Rilis gitu ya. Gimana Mbak Desra? Yakin? Yakin lah. Tulisan argumentatif loh itu, bukan tulisan akademis loh. Argumentatif. You can write anything. You can write your feeling, your thought. Gimana? Nanti kalau udah satu edisi jalan, kita baru call to paper dari luar. Namanya silahkan dikasih nama sendiri. Template-nya siapa, layoutnya. Di sini yang jago desain siapa? Siapa yang jago desain di sini? Pasti semua. Template-nya, misalnya template-nya Mbak Hanum. Layoutnya siapa? Tapi sekaligus juga kontributor. Saya juga nanti kontributor. Gimana? Ready? Masa ada berani? Pas bulan Mei itu National Education Day. Nah, momentumnya pas itu, Hari Pendidikan Nasional. Kita nanti rilis, kita launching nanti tanggal berapa? Launchingnya 20 Mei itu hari apa? Kebangkitan Nasional ya? Iya betul. Anak-anak muda sekarang dengan hari itu ya. Kayak semua hari, pokoknya hari libur, semua ada tanggal merah. No matter it is ya. Gimana launchingnya? 20 Mei? 20 Mei itu masih 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. Udah nih. Maksud saya nyari momentumnya, guys. Kalau 30 Mei itu kan udah ada momentumnya. Hari Jumat aja itu. Gimana? Udah yakin gitu ya? Yakin lah. Lomba tadi nggak yakin. Ini nggak lomba loh, ini hanya pembuktian di internal aja nggak yakin. Gimana? Atau artikel lombanya itu masukkan sini semua juga nggak apa-apa. Opininya nanti. Nanti saya bantu lah untuk rubrik-rubriknya namanya apa, nanti bisa saya bantu. Mau launching? Hati-hati. Mas antar mas, enggak. Goyang jalannya. Khawatir nubruk nanti. Gimana? 20 Mei. Siap? Wahid? Isnani? Salata? Hah? Loh, jangan gitu, konsisten. Kalau 20 Mei, 20 Mei. Kenapa? 31 Mei? Oh, enggak apa-apa. Pokoknya semuanya launching lah. Juni. Bisa habis ininya, momentumnya habis loh. Ini edisi Mei ya Mbak, edisi Mei itu ya, maksudnya ininya apa? Momentumnya kan pendidikan nasional, ini topik-topiknya pendidikan, dunia pendidikan. Misalnya apa itu pendidikan, ya banyak lah. Nanti kita bisa ramu untuk rubriknya apa saja gitu. Itu berapa halaman yang Pak ditanya? Hah? Berapa tulisan? Beda edisi mungkin. Oh iya, 24 enggak banyak toh. Iya. Ajeng. Siap ya? Oke.